Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septiana Rahayuningrum akan mempresentasikan bab 2 dan bab 3 proposal saya yang berjudul Konformitas Remaja Ditinjau dari Tempat Tinggal. Penelitian komparatif konformitas siswa SMA reguler dan boarding school. Nah, di dalam bab 2, dalam tinjauan pustaka, terdapat 10 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewinta Priyanti dan Sondang Maria pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kepercayaan Diri dan Konformitas Teman Sebaya terhadap Perilaku Merokok Siswa Kelas 10 SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maedita Syarifuddin pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Konformitas Teman Sebaya terhadap Perilaku Mengganggu Siswa SMK Perguruan Islam Republik Indonesia 3 Yogyakarta. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kevin Bornika dan Nailul Fauziah pada tahun 2018 dengan judul Hubungan Antara Konformitas Terhadap Teman Sebaya dengan Intensi Membeli iPhone pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yunaldi Imansyah dan Imam Setiawan pada tahun 2018 dengan judul Peran Konformitas Teman Sebaya terhadap prokrastinasi akademik pada siswa laki-laki MA Boarding School Al-Irsyad. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ana Agung Ayunisya Amanda dan David Hizkia Tobing pada tahun 2017 dengan judul Hubungan Konformitas dan Kecerdasan Emosional terhadap Agresivitas pada Remaja Madya di SMA Negeri 7 Denpasar. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Firda Fitriani Tahiruddin dan Rizky Wahyu Susanti pada tahun 2019 dengan judul Studi Fenomenologi Kenakalan Remaja Ditinjau dari Keharmonisan Keluarga dan Konformitas Teman Sebaya di SMK Negeri 1 Kendari. Yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Nadia Francisca Soekarno dan Endang Sri Indrawati pada tahun 2018 dengan judul Hubungan Konformitas Teman Sebaya dengan Gaya Hidup Hedonis pada Siswa di SMA PL Don Bosco, Semarang. Yang kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ayun Roma Zoniah dan Hasan Setiaji pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Konformitas dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Gender. Yang kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Pufani Ramasamy, Salini Krisnan, dan Ti Yonglai pada tahun 2020 dengan judul General Relationship Between Conformity and Peer Pressure Among Form 3 Students of Secondary School in Johor Bahru. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Putri Fatia Fadila, Sri Mulyati Abdullah, dan Ming Chanwu pada tahun 2020 dengan judul Does Conformity Occur During Sudden Decision Making for Their Career? Selanjutnya, dari beberapa penelitian sebelumnya, belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai konformitas remaja ditinjau dari tempat tinggal, sehingga penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, dalam landasan teori, konformitas menurut John M. Shepard, konformitas merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat di mana ia tinggal. Bisa juga disebut dengan proses penyesuaian diri terhadap masyarakat dengan cara menaati norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian, konformitas dalam buku pengantar psikologi sosial yang diartikan sebagai kecenderungan individu untuk mengubah persepsi, opini, dan perilaku mereka sehingga sesuai atau konsisten dengan norma-norma kelompok. Yang ketiga, konformitas dalam buku Dasar Teori dan Praksis Pendidikan diartikan sebagai pengaruh sosial dalam bentuk menyamakan pendapat atau pola tingkah laku seseorang terhadap orang lain yang mempengaruhinya. Yang keempat, konformitas dalam buku Perkembangan Remaja yang ditulis oleh Santrok. Konformitas muncul karena terdapat tekanan yang didapatkan individu ketika mereka meniru sikap atau tingkah laku orang lain. Selanjutnya, kesimpulannya dari beberapa ahli tersebut disimpulkan bahwa konformitas merupakan suatu perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh teman sekelompoknya. Selanjutnya, aspek-aspek konformitas yaitu ada aspek normatif,
ada aspek informasional, dan aspek membenarkan kognitif. Selanjutnya, masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, karakteristik tugas perkembangan sosio-psikologis remaja menurut Erik Erikson, remaja sedang mengalami pencarian jati diri atau sering disebut dengan krisis identitas. Menurutnya, krisis identitas merupakan tahap untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan identitas dirinya. Krisis identitas remaja ada yang berjalan baik, ada yang kurang baik, ada yang melewati fase tersebut dengan cepat, dan ada yang lambat. Nah, karakteristik atau ciri-ciri masa remaja yang membedakan dirinya dengan yang lain menurut Harlock. Yang pertama, masa remaja sebagai masa peralihan. Yang kedua, masa remaja sebagai masa perubahan fisik dan psikologis. Yang ketiga, masa remaja sebagai usia bermasalah. Yang keempat, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan rasa ketakutan. Yang kelima, masa remaja masa yang tidak realistis. Dan yang terakhir, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Yang selanjutnya, untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya, maka masa remaja banyak melakukan hal-hal yang sama dan meniru apa yang dilakukan teman sekelompoknya. Hal tersebut untuk menunjukkan eksistensi seorang remaja agar dapat diterima dengan baik dalam kelompoknya. Itulah yang disebut konformitas remaja. Nah, aspek-aspek dari konformitas remaja yang mempengaruhi yaitu kurangnya informasi. Seringkali seorang teman memiliki informasi yang lebih mengetahui suatu informasi yang kita tidak mengetahuinya, sehingga dengan melakukan apa yang teman kita lakukan, maka kita akan dapat juga mengetahui informasi tersebut. Selanjutnya, kepercayaan terhadap kelompok. Rasa percaya terhadap kelompok yang sangat tinggi, sehingga seseorang cenderung melakukan apa yang kelompok lakukan. Yang ketiga, rasa takut terhadap celaan sosial. Ketika lingkungan mencela, maka seseorang cenderung mengupayakan apa yang diinginkan kelompok untuk menghindari celaan tersebut. Yang keempat, rasa takut terhadap penyimpangan. Nah, kebanyakan seorang remaja tidak ingin dipandang sebagai orang yang lain dari yang lain. Untuk menghindari hal tersebut, maka seseorang remaja melakukan apa yang dilakukan kelompoknya agar kelompoknya dapat menerima dan memperlakukannya dengan baik. Yang kelima, yaitu kekompakan kelompok. Semakin tinggi kekompakan kelompok, maka semakin tinggi pula tingkat konformitas yang dilakukan dalam suatu kelompok. Yang keenam, yaitu kesepakatan kelompok. Biasanya suatu kelompok memiliki suatu kesepakatan yang harus dilakukan agar tidak terjadi permusuhan. Yang ketujuh, yaitu ukuran kelompok. Ukuran kelompok itu merupakan suatu jumlah suatu kelompok itu juga akan mempengaruhi adanya konformitas dalam kelompok tersebut. Yang kedelapan, yaitu keterikatan pada penilaian bebas. Suatu kelompok akan kesulitan apabila mendapati salah satu anggotanya yang berlainan pendapat. Dan yang terakhir, yaitu keterikatan pada nonkonformitas. Seseorang yang biasanya sejak awal tidak menyesuaikan dengan konformitas, biasanya dia akan terikat dengan perilaku konformitas. Selanjutnya, siswa sekolah menengah atas. Nah, karakteristiknya remaja SMA ini mengalami perubahan perkembangan yang luar biasa dalam seluruh aspek perkembangan, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, remaja juga mengalami fase egosentris yang mana dia merasa bahwa pendapatnya lah yang paling benar sehingga mengabaikan pendapat orang lain. Karakteristik remaja yang lain seperti serba ingin tahu dan mudah dipengaruhi orang lain serta lingkungannya dan terpapar informasi yang tidak akurat. Selanjutnya, siswa boarding school. Karakteristiknya yaitu remaja boarding school biasanya memiliki karakter yang mandiri, disiplin, dan tanggung jawab karena sudah dididik keras dengan menggunakan 3 pilar karakter tersebut di asramanya. Yang selanjutnya, dinamika teori. Nah, dinamika teori dari penelitian ini dijelaskan dalam bentuk bahkan sebagai berikut. Konformitas merupakan suatu perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh teman dalam kelompoknya. Nah, perilaku tersebut muncul dikarenakan terdapat aspek-aspek konformitas yang ada pada diri seseorang.
Nah, ketika perilaku tersebut ada pada diri seseorang remaja, maka disebutlah konformitas remaja. Nah, konformitas remaja ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan eksistensi seorang remaja agar dapat diterima dengan baik dalam kelompoknya. Berbicara mengenai konformitas remaja pastilah berbeda-beda. Misalnya, kita ambil remaja di suatu sekolah, di sekolah umum yang masih dikontrol langsung dengan orang tuanya, yang bisa dikontrol langsung dengan orang tuanya, dengan remaja boarding school yang tinggal di asrama bersama teman-temannya. Nah, maka dari hal tersebut memungkinkan bahwa konformitas siswa boarding school lebih tinggi daripada siswa SMA, karena siswa boarding school tumbuh bersama dengan teman-temannya di asrama, sedangkan siswa SMA masih bisa dikontrol secara langsung perilakunya oleh orang tuanya, secara langsung bisa dikontrol secara langsung, seperti itu. Selanjutnya, dalam hipotesis dalam penelitian ini adalah konformitas pada remaja siswa boarding school lebih tinggi skornya daripada remaja siswa SMA reguler. Yang selanjutnya bab 3, yaitu jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Pendekatan penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitiannya, yang boarding school saya mengambil Madrasah Mu'alimin dan Madrasah Mu'alimat. Dan untuk yang sekolah reguler saya mengambil SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Nah, tiga lembaga tersebut merupakan 3 lembaga pendidikan yang berbeda namun sama-sama di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Nah, populasi ini pada penelitian ini mengambil populasi dari seluruh peserta didik Madrasah Mu'alimin, Madrasah Mu'alimat, dan seluruh peserta didik SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang masih aktif tercatat sebagai siswa selama penelitian dilakukan dengan jumlah populasi sebanyak 1.623 siswa dengan rincian jumlah siswa tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. Yang selanjutnya, untuk sampel, pada penelitian ini mengambil sampel sebagian siswa dari Madrasah Mu'alimin, Madrasah Mu'alimat yang tinggal di asrama, serta SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang tinggal di rumah orang tuanya. Nah, peneliti mengambil sampel siswa kelas 11 dengan rincian jumlah siswa sebagai berikut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara. Variabel dan definisi operasionalnya, saya menggabungkan dari beberapa pendapat para ahli sehingga memunculkan pengertian bahwa konformitas remaja merupakan perilaku remaja untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya dengan banyak melakukan hal-hal yang sama dan meniru apa yang dilakukan teman sekelompoknya. Hal tersebut untuk menunjukkan eksistensi seorang remaja agar dapat diterima dengan baik dalam kelompoknya. Kenapa saya memilih pengertian ini? Karena saya menilai pengertian ini cocok dengan definisi dalam penelitian saya. Selanjutnya, blueprint skala penelitiannya seperti ini. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Nah, teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah didapatkan dari lapangan. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi dalam pra-penelitian dengan menggunakan uji reliabilitas dan validitas, dan dalam penelitian dengan menggunakan uji normalitas dan uji komparatif. Nah, dalam pra-penelitian ini, uji reliabilitas dapat dilakukan untuk menganalisis ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel yang disusun dalam bentuk kuesioner. Sedangkan validitas merupakan ukuran suatu ketepatan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian dalam penelitian
yaitu uji normalitas yang merupakan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mendekati distribusi normal atau tidak. Nah, kemudian uji komparatif yaitu analisis data yang bersifat membandingkan dan bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat variabel yang diteliti. Nah, apabila datanya normal, memakai uji T tidak berpasangan. Namun, apabila datanya tidak normal, maka dilakukan uji alternatif memakai uji Mann-Whitney. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.